got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, I'm Ananda Putri Utami, and today lessons we are going to talk about recount text. Kalian pernah nggak sih dengar mengenai recount text? Kalian suka curhat nggak? Atau mungkin kalian menulis diary, cerita tentang hari-hari kalian, atau mungkin kalian curhat ke teman kalian mengenai experience, pengalaman yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau mungkin pengalaman liburan. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari recount text. So, recount text is a text to retell past event or someone's experience. Jadi, kita itu menceritakan kembali kejadian di masa lalu yang pernah kita alami. Nah, recount text itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu personal recount, biasanya unforgettable about you. Misalnya pengalaman liburan bersama teman-teman, keluarga, atau mungkin ada cerita yang tidak mengenakan sehingga sampai sekarang masih teringat. Ya, cerita yang menyedihkan tentang diri kamu. Nah, gitu ya, kejadian-kejadian yang tentang personal kita. Bisa menyenangkan, sedih, atau mungkin marah atau memalukan seperti itu ya. So, personal recount itu seperti itu. Yang kedua ada factual recount. Nah, isinya itu berupa fact, kejadian di masa lampau, dan biasanya itu berupa fakta. Bisa jadi historical event itu masuk ke factual recount gitu ya. Jadi cerita-cerita, kejadian-kejadian yang kenyataan di masa lampau dan diceritakan ulang disebut dengan factual recount. Nah, yang terakhir adalah imaginative recount. Kalau imaginative recount itu suatu kejadian di masa lampau yang sebenarnya tidak terjadi, tapi kamu buat-buat seolah itu terjadi. Biasanya nih kalau misalnya di sekolah atau di kelas nih, kamu diminta gurumu untuk membayangkan, imagine that you, for example, visited Borobudur Temple. Misalnya gitu, bayangkan bahwa kamu pernah mengunjungi Borobudur Temple, lalu apa yang kamu lakukan di sana, kamu ngapain aja, kalau ke sana bagaimana perasaanmu. Nah, kejadian-kejadian yang kamu ceritakan tapi sebenarnya tidak terjadi itu disebut imaginative recount ya. Jadi bisa aja kita bikin imaginative recount seperti untuk tugas sekolah atau mungkin kamu diminta untuk berandai-andai seperti itu. Jadi sudah paham ya students? So the purpose of recount text is to retell past event or someone's experience, to give information of past event and entertain other people with someone experience. Jadi ini adalah purpose-nya. Nah, sekarang kita sudah bahas nih purpose-nya atau social function of the text. Sekarang kita mau lihat structure of the text. Setiap teks pasti punya structure. Structure itu untuk memudahkan kita jika kita akan menulis atau mungkin kita mengidentifikasi suatu teks atau mungkin kita mau menceritakan retelling our recount. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya. Yang pertama ada orientation. In orientation, we usually talk about what happened. Apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, who, siapa yang ada di sana dalam kejadian tersebut, atau mungkin misalnya nih, kamu menceritakan liburan kamu ke Jakarta. Lalu siapa sih yang pergi ke Jakarta bersama kamu? Nah, kamu ceritakan di awal orientation atau the first paragraph ya. And then bisa juga kamu sebutkan where is it. Where to berarti di mana tadi, kan udah disebut ya, liburan ke Jakarta. Nah, lalu bagaimana kamu liburan ke sana? Liburannya naik apa? Mungkin naik bus, atau naik pesawat, naik motor, atau mungkin bawa kendaraan sendiri gitu. Nah, biasanya di orientation ini kita introducing our recount text gitu. Kita memberitahu dulu nih informasi awal kita tuh kemana, sama siapa, lalu di mana tempatnya, dan bagaimana kita ke sana. Mungkin seperti itu ya. Nah, selanjutnya after orientation kita ada series of events. Nah, dalam series of events ini biasanya chronologically order. Maksudnya adalah kamu ceritakan dulu kegiatan dari awal perjalanan kamu hingga akhir. Jadi chronologically
itu berurutan, nggak jumping. Nggak tiba-tiba kamu nyeritain pas pulang, terus kamu balik lagi nyeritain waktu kamu hari pertama di Jakarta. Nggak seperti itu ya. Jadi di event itu kamu ceritain hari pertama di Jakarta, ngapain aja kegiatannya. Kamu mungkin visit some interesting places, seperti itu ya. Lalu day 2 itu kamu ngapain, day 3 ngapain, akhirnya kamu pulang gimana, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan dalam liburan kamu itulah kamu ceritakan dalam series of events, seperti itu. Nah, selanjutnya nih biasanya setelah event ada reorientation. Apa itu reorientation? Reorientation is the conclusion of your recount text. Jadi conclusion tuh intinya. Intinya kesimpulannya dari liburan kamu tuh apa? Bisa juga kamu kasih kesan kamu selama perjalanan. Mungkin atau kesan kamu selama mengalami kejadian recount tersebut. Jadi kejadian di masa lampau yang kamu ceritakan, kira-kira kesan kamu terhadap kejadian itu apa sih? Nah, biasanya kamu tuliskan di sini di reorientation. So, these are the structure of the recount text ya. The first one, the orientation. Second is series of events. And the last, reorientation. Well, students, sekarang kita lihat linguistic feature of the text. Nah, setiap teks itu kita akan tulis atau kita baca ya. Tenses apa sih yang digunakan dalam recount text? Karena ini adalah kejadian di masa lampau yang sudah terjadi dan selesai di masa lampau. So, we use past simple tense. Nah, kita menggunakan tenses ini, jadi kita akan menceritakan menggunakan verb atau kata kerja bentuk kedua. Misalnya, I went to Jakarta last month. I visited some interesting places there. Nah, jadi kata when sama visited itu menggunakan verb atau bentuk kedua yang menunjukkan kalimat past simple tense atau past tense. Selanjutnya, karena ini ada series of event, so kita menggunakan chronological connection seperti itu. Misalnya, then, after that, first, before that, finally. Nah, seperti itu. Kita menggunakan conjunction atau kata hubung seperti itu. Karena kamu akan menceritakan kegiatan kamu setelah ini, sebelum ke sana, seperti itu. Jadi kita menggunakan kata-kata seperti then, after that, before that, atau juga bisa pakai first, second, and finally. Selain itu juga ada adverb. Nah, adverb yang digunakan apa saja? Seperti adverb of time. Adverb of time tuh misalnya in the morning, in the afternoon, and at night, seperti itu. Selanjutnya kita juga menggunakan adverb of place. Adverb of place itu menunjukkan tempat ya. Misalnya, in day 1, I went to Jayapura City with my family. Nah, Jayapura City is the place, jadi itu menggunakan adverb of place. Sudah paham? Jadi dalam linguistic features-nya ada menggunakan past simple tense, conjunction, lalu kita menggunakan juga adverb of place and adverb of time. Oke students, jadi gimana nih? Udah paham belum apa yang tadi kita bahas? Kita sudah membahas apa sih recount text itu, macam-macam recount text itu apa saja, structure of the text kita sudah bahas, dan terakhir ini linguistic features juga sudah kita bahas. Nah, now we are going to see the example of recount text. Yuk kita lihat yuk contoh recount text berikut ini. Nah, di sini ada contoh dari orientation. Kenapa disebut orientation? Karena ini awal cerita dari kejadian yang telah dilalui. Di sini menggunakan kata last month karena menggunakan kata kerja bentuk kedua atau simple past tense. Nah, di bagian orientation ini juga menjelaskan seperti apa yang terjadi, my family went to Jakarta, dan siapa yang pergi, my family, menggunakan apa, by plane, and bagaimana perasaanmu. Di sini dibilang it was so fun. Jadi di sini tuh menceritakan awal kejadian yang kita alami seperti itu. Selanjutnya series of events. Nah, dalam series of event ini biasanya chronological order ya. Maksudnya itu kita menceritakan dulu kegiatan dari awal perjalanan kita hingga akhir. Jadi chronological itu berurutan, nggak jumping. Seperti ini ya.
In Jakarta, we went to some interesting places. We went to Dufan on the first day. Oke, jadi di sini dia menceritakan on the first day. Kemudian di bagian bawah ada on the next day, and the last there is finally. Jadi kita mengurutkan kejadian itu kayak day 1 ngapain, day 2 itu ngapain, and day 3 ngapain, dan akhirnya kita pulang seperti apa. Itu semua kita ceritakan di bagian series of event. Di sini juga menggunakan adverb of place and adverb of time. Adverb of place, for example, is in Jakarta, Dufan, Taman Mini Indonesia, hotel, airport, and Lampung. And adverb of time is around 3 p.m. And the last is reorientation. Reorientation is the conclusion of your recount text. Jadi inti kesimpulan cerita kamu itu apa? Atau mungkin kesan kamu selama mengalami kejadian recount tersebut itu seperti apa? Jadi di sini kamu bisa menceritakan kira-kira kesan kamu terhadap kejadian itu apa sih? Kamu bisa tuliskan di bagian sini, di reorientation. Nah, contohnya seperti ini. This trip was so fun. I was so happy because I could spend time with my family. I hope I could go to another trip with my family on next holiday. Okay class, I think that's all about recount text. Semoga kalian bisa paham dan semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.